Hai teman-teman dan Bu Rosa, kali ini saya akan menjelaskan arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dapat digali dari perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Wujud dari semangat dan komitmen ini antara lain adanya kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Bendera merah putih adalah bendera negara. Dan Garuda Pancasila adalah lambang negara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. Yang pertama, lagu Indonesia Raya. Sejarah singkatnya, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman. Pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda Indonesia II, tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Rakyat Indonesia mengakui lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda gusar dan melarang lagu tersebut diputar di radio-radio, dan kata merdeka di syair diganti dengan kata mulia. Dan sebelum lagu Indonesia Raya dinyanyikan, harus dinyanyikan lagu kebangsaan Belanda. Pada saat Jepang masuk Indonesia, lagu Indonesia Raya diperbolehkan dinyanyikan dan diputar di radio agar mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Namun, setelah Jepang resmi menjajah, lagu Indonesia Raya dilarang dinyanyikan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, bangsa Indonesia kembali menyanyikan lagu Indonesia Raya di seluruh penjuru tanah air sebagai bentuk nasionalisme bangsa. Dasar hukum. Dasar hukumnya berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pasal 36B menyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Diperkuat dengan PP nomor 44 tahun 1958 dan diperbaharui dengan UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Menurut UU nomor 24 tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan lagu kebangsaan ialah sebagai berikut. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan untuk menghormati presiden dan wakil presiden, menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara, dalam acara resmi yang diselenggarakan pemerintah, dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD, dan Dewan Perwakilan Daerah, menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional, dalam acara atau kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Lagu kebangsaan dapat diperdengarkan dan dinyanyikan sebagai pernyataan rasa kebangsaan dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran, dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain. Ketentuan mengenai larangan yang berkaitan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap orang dilarang mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan. Sekarang saya akan lanjut menjelaskan bendera merah putih sebagai bendera negara. Sejarah singkatnya,
Bendera atau panji berwarna merah dan putih diperkirakan telah digunakan sejak masa kerajaan Singasari, Kediri, dan Majapahit. Selain itu, digunakan juga pada bendera perang Sisingamangaraja IX dari Sumatera Utara, Kerajaan Aceh, dan Bone. Pangeran Diponegoro ketika melawan Belanda juga menggunakan bendera merah putih. Pada tahun 1928, bendera merah putih digunakan sebagai bendera pemersatu bangsa Indonesia. Bendera merah putih resmi menjadi bendera nasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Seusai proklamasi diucapkan, dilakukan pengibaran bendera merah putih. Dasar hukumnya, UUD NRI tahun 1945 pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP nomor 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan RI yang diperbarui dengan UU nomor 24 tahun 2009. Bendera merah putih berbentuk 4 persegi panjang. Ukurannya lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran atau pemasangan sebagai berikut. Pengibaran atau pemasangan dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga terbenam. Pengibaran atau pemasangan bendera dapat dilakukan pada malam hari. Bendera negara wajib dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus atau hari kemerdekaan oleh setiap warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, kantor, dan sebagainya pada waktu peringatan hari-hari besar nasional. Bendera negara wajib dikibarkan setiap hari di Istana Presiden dan Wakil Presiden, kantor atau gedung lembaga negara, gedung atau kantor lembaga pemerintah, gedung atau kantor lembaga pemerintah non-kementerian, dan sebagainya yang terkait. Larangan yang berkaitan dengan bendera merah putih. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, dan lain-lain. Dan terakhir, saya akan menjelaskan mengenai Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Sejarah singkatnya, di Jawa dan Bali dalam berbagai kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Di candi-candi digambarkan kendaraan dari Wisnu, dewa yang bertugas memelihara dan melindungi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui KMP tahun 1949, negara Indonesia merasa perlu memiliki lambang negara, dan pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelopesi, Muhammad Natsir, R.M. Purbacaraka sebagai anggota yang tugasnya menyeleksi rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Lambang negara yang terpilih adalah Garuda rancangan Sultan Hamid II. Berdasarkan hasil diskusi,
Mereka sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula berwarna merah putih menjadi pita putih dan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950. Dasar hukumnya, UUD RI tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara dan diperbarui dengan UU nomor 24 tahun 2009, di mana di dalam UU itu mencakup ketentuan lain yang berkaitan dengan Garuda Pancasila. Adapun penggunaan lambang negara diatur sebagai berikut. Lambang negara wajib digunakan dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan, luar gedung atau kantor, lembaran negara dan sebagainya, paspor dan lain-lain, uang logam dan uang kertas, dan materai. Lambang negara dapat digunakan sebagai cap atau kop surat jabatan, sebagai cap dinas untuk kantor, dalam keperluan negara lainnya. Larangan yang berkaitan dengan lambang negara. Setiap orang dilarang mencoret, menulisi, atau membuat rusak lambang negara. Menggunakan lambang negara tidak sesuai. Menggunakan lambang negara tidak sesuai yang tercantum dalam UU nomor 24 tahun 2009. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai lagu kebangsaan, bendera negara, dan lambang negara Indonesia. Kita wajib menjaga dan mempertahankan apa yang sudah dibuat dan diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa kita. Merdeka! Terima kasih dan sampai jumpa.